Seorang murtadin, martir awal yang berasal dari Arab. Dia adalah Abo dari Tiflisi atau Abu al-Tiflisi atau juga disebut Abo Tebileli. Awalnya sempat bertengkar sengit dengan para pendeta Kristen dan para uskup soal mempertahankan dalil agama yang benar. Akhirnya perlahan-lahan dia malah berpindah keyakinan, meninggalkan Islam dan menjadi Kristen yang taat. Bahkan ketika harus memilih antara meninggalkan Tuhan Yesus atau dihukum mati, Abu al-Tiflisi atau Abo dari Tiflisi memilih kehilangan nyawa daripada kehilangan Yesus Kristus Tuhan. Hai. Salam sehat, salam akal sehat. Perpindahan umat Islam menjadi seorang Kristen dari awal abad pertama, tidak pernah lepas dengan penganiayaan, penghukuman, penjara, pembunuhan, dan persekusi. Sebaliknya sejarah mencatat penyebaran agama umat sebelah, tidak lepas dari perang, pemaksaan, penganiayaan, pembunuhan, pemenjaraan dan persekusi. Jika bukan karena kekuatan dan penyertaan Tuhan Yesus, pastilah umat Kristen tidak akan menjadi mayoritas di dunia. Seperti para martir lainnya yang menyerahkan nyawanya demi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga sang Abu al-Tiflisi. Bagaimana penggalan kisahnya? Let's check it out. Siapa sebenarnya Abu al-Tiflis, seorang murtadin Arab yang menjadi martir karena Tuhan Yesus Kristus? Menurut sumber Wikipedia, Abu al-Tiflisi adalah seorang martir Kristen awal yang berasal dari Arab, yang melanjutkan untuk belajar memperdalam keyakinannya di tempat yang sekarang disebut Tbilisi, ibu kota Georgia sekarang. Berasal dari Arab, Abo awalnya tumbuh sebagai seorang Muslim di Baghdad. Kira-kira pada usia 17 atau 18 tahun, ia merantau ke tempat yang bernama Tbilisi, mengikuti Pangeran Georgia Nerses, penguasa Kartli. Nerses, yang telah difitnah di hadapan Khalifah, menghabiskan 3 tahun di kurungan, dibebaskan oleh Khalifah baru, dia membawa Abo bersamanya. Profesi Abo di Baghdad adalah sebagai pembuat parfum, di mana ia unggul sebagai pembuat parfum dan salep yang bagus, seni yang jelas menyiratkan pengetahuan tentang kimia. Setibanya di Georgia Timur, Kartli, ia tertarik untuk mempelajari akan ajaran Kristen. Dengan proses yang cukup kompleks dia akhirnya mengakui kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus. Proses Abu al-Tiflisi menjadi Kristen tidak terjadi dengan segera, tetapi hanya setelah pencarian jiwa yang berkomitmen yang melibatkan pertengkaran sengit bahkan dengan para pendeta dan uskup Kristen tentang masalah agama yang lebih halus. Pertengkaran itu hanya memperkuat dia dalam keyakinannya bahwa kebenaran ada dalam agama Kristen. Namun, awalnya Abo takut untuk pindah agama secara terbuka karena Georgia Timur berada di bawah kekuasaan Arab. Dia hanya meninggalkan kebiasaan Muslim sholat 5 waktu per hari dan mulai sholat dengan cara Kristen. Karena alasan politik, pangerannya harus mencari perlindungan di Khazaria di utara Laut Kaspia, wilayah yang tidak diperintah oleh Muslim. Abo menemaninya, dan dibaptis di sana. Dari Khazaria Nerses pindah ke Abkhazia, yang juga bebas dari kekuasaan Arab, membawa Abo bersamanya. Di sana, di Abkhazia, Abo dengan penuh semangat mengikuti kehidupan Kristiani dalam doa dan perjuangan pergumulan intim dengan Tuhan, mempersiapkan dirinya untuk misi di masa depan. Pangeran Nerses dan rombongannya kembali ke Tbilisi pada tahun 782, dan Abo, meskipun telah diperingatkan bahwa tidak aman baginya untuk pergi ke Tbilisi, mengikutinya. Selama sekitar 3 tahun, Abo secara terbuka mengakui iman Kristennya di jalan-jalan Tbilisi. Abu al-Tiflisi memperkuat dengan teladannya untuk orang-orang Kristen yang berusaha melarikan diri dari pemerintahan Arab dan mencoba untuk memeluk agama Kristen. Dia dan rekan Arabnya sering mengalami serangkaian ancaman dan peringatan, namun gagal meredam semangatnya. Pada 786, dia dicela sebagai seorang Kristen oleh pejabat Arab di Tbilisi, dan ditangkap. Hakim berusaha membujuk Abo untuk kembali ke kepercayaan leluhurnya. Iman Abu al-Tiflisi tidak tergoyahkan, dia tetap dengan teguh mengakui keyakinannya bahwa dia adalah seorang Kristen di pengadilan. Abu al-Tiflisi akhirnya dipenjara, dan dieksekusi mati pada tanggal 6 Januari tahun 786 Masehi. Ioannis Sabanidze, penulis religius Georgia dan sezaman Saint
Abo menyusun kehidupan martir dalam novel hagiografinya dengan judul The Martyrdom of Saint Abo. Berikut kisahnya. Selama 2 abad yang memisahkan kehidupan Set Eustace dan Set Abo, struktur politik seluruh Timur Dekat telah diubah oleh serangkaian pergolakan militer dan politik. Setelah merebut Yerusalem pada tahun 614, Persia telah mengalami kekalahan total dan memalukan di tangan Kaisar Bizantium Heralikus. Kedua kekuatan besar itu pada pertengahan abad ke-7 begitu lemah oleh perjuangan maut mereka sehingga Persia menjadi mangsa empuk bagi kekuatan baru Islam, sementara orang-orang Arab pada satu titik hampir menyerbu Konstantinopel itu sendiri. Tiflis, yang untuk waktu yang singkat di bawah kendali Bizantium, diserahkan kepada orang Arab sekitar tahun 655, dan tetap sampai awal abad pertama di bawah kekuasaan Muslim. Abo dari Tiflis, yang dihukum mati oleh Gubernur Arab Georgia pada tanggal 6 Januari tahun 786, digambarkan oleh pengamat Georgia, John Putra Saban. Ceritanya layak ditulis segera setelah kematian Abo. Dalam sebuah prolog, John menjelaskan kondisi menyedihkan di mana bangsa Georgia telah direduksi oleh pemerintahan Arab. Para khalifah telah berusaha keras untuk mengubah orang Georgia menjadi orang Muhammad. Pemaksaan yang licik dan ekonomis, keluh John, semuanya telah dipermainkan, akibatnya beberapa orang menggigil seperti buluh di yang diterpa angin kencang. Sebagai teladan untuk mendorong orang-orang sebangsanya untuk berdiri teguh, John menceritakan kematian heroik Abu al-Tiflisi, di mana dirinya sendiri seorang Arab sejak lahir, tetapi menjadi Kristen ketika tinggal di Georgia. Teladan dan semangat dari Abu al-Tiflisi sangat berharga untuk sejarah religius Georgia. Berikut ini adalah penggalan pernyataan dari Abu al-Tiflisi, "Sekarang Kristus telah menunjukkan belas kasihannya kepadaku dan membebaskanku dari kegelapan ketidaktahuan asli saya dan membuat saya layak untuk dibaptis di dalam Dia, tidak ada yang dapat membuat saya menyangkal namanya. Bahkan jika mereka menawarkan saya sejumlah besar emas dan perak atau menginterogasi saya dengan siksaan dan cambuk, mereka tidak dapat mengambil dari saya cinta juru selamat saya. Jadi jangan menahan saya, hai hamba Tuhan yang setia. Untuk apa pahala yang ada jika saya tinggal di sini, di mana tidak ada bahaya atau peluang mati bagi Kristus? Saya berdoa sekarang agar Anda mengizinkan saya pergi untuk mengungkapkan iman Kristen saya kepada mereka yang membenci Kristus. Sama seperti saya telah mendengar bahwa hal itu dinyatakan oleh Kristus dalam Injil suci, tidak ada yang menyalakan lilin dan menaruhnya di bawah gantang, tetapi mereka meletakkannya di atas tongkat lilin, sehingga bisa menerangi semua orang. Jadi biarlah cahayamu bersinar di hadapan orang. Jadi mengapa saya harus menyembunyikan kebenaran yang bersinar ini yang dengannya Kristus telah menerangi saya? Tidak ada yang akan membuatku bersembunyi dari risiko kematian, karena aku telah belajar dari Rasul Suci bahwa orang yang lemah hati tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Karena itu saya tidak takut mati, karena saya mencari kerajaan Kristus." Liar biasa perkataan itu yang diucapkan Abu al-Tiflisi ketika beberapa orang melarangnya untuk pergi memberitakan Injil, karena sejumlah ancaman menanti Abu al-Tiflisi. Nah, bagaimana teman-teman? Luar biasa bukan kisah dan ketetapan hati dari murtadin Arab bernama Abu al-Tiflisi ini? Semoga kisah ini menguatkan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, dan semoga membuka mata hati umat sebelah, bahwa sungguh lebih berharga kerajaan Kristus dibanding dengan emas perak, kekayaan dan kejayaan dunia, bahkan demi kebenaran Tuhan Yesus, Abu al-Tiflisi rela kehilangan nyawa. Salam sehat, salam akal sehat.